bacaan firman Allah. Anak-anak yang terkasih, selamat malam. Salam. Tolong semua bersuara. Salam. Saya waktu usia seperti adik-adik, waktu itu saya SMP kelas 1, saya ini pernah ditampar oleh seseorang. Kenapa dia menampar saya? Gara-gara kami pergi belanja sama-sama di satu toko. Dia yang duluan, dia sudah duluan masuk di dalam, dan sepeda motor bebek Honda Astrea itu dia sedang parkir di halaman depan toko. Saya baru datang, saya ini anak dari kampung, ya, lahir di kampung. Saya belum pernah melihat sepeda motor, karena saya dari Pantar datang ke Kalabahi Kota untuk mau masuk ke SMA negeri pada waktu itu. Saya raba ini dia punya sepeda motor, pakai tangan di atas dapat duduk. Saya waduh, bagus sekali. Saya perhatikan roda-rodanya. Tiba-tiba orangnya keluar, lalu dia tampar saya. Ya, jarinya, salah satu jari masuk di bola mata saya dan berdarah. Kemudian dia minta kepada saya supaya saya harus lap dia punya sepeda motor ini. Dia suruh saya membuka baju saya. Ketika saya masih tidak mau membuka, dia sendiri yang angkat baju kos saya, dia lepas, dia bilang lap. Lalu saya mulai membersihkan sepeda motornya. Saya melap bagian yang saya raba pada waktu itu. Tapi dia bilang, engkau harus lap sampai di roda-rodanya. Dia bilang begini, supaya kau tahu, kau tidak pernah bisa beli barang seperti begini. Jadi dia seolah-olah berbuat kepada saya bahwa nanti saya ini tidak bisa beli sepeda motor seperti yang dia miliki. Sakit memang waktu itu. Nah, tapi anak-anak, ternyata apa yang dinubuatkan oleh orang tua ini, dia tinggi besar sekali, ternyata tidak menjadi kenyataan. Karena ternyata saya bisa beli sepeda motor. Bukan saja sepeda motor yang saya beli, dan bukan cuma satu, lebih dari satu. Saya juga bisa membeli mobil. Di antaranya mobil tua yang saya pakai itu. Masih ada yang lain lagi, bukan hanya itu tua saja. Jadi, saya mau beri kesaksian kepada anak-anak begini. Dulu saya masih kecil, itu memang saya begitu setia mengikuti sekolah minggu. Saya hampir tidak pernah alpa untuk satu kali pun. Karena kalau saya tidak pergi, itu ada rasa penyesalan yang sangat tinggi. Saya sangat menyesal kalau tidak pernah ikut sekolah minggu. Saya begitu setia mengikutinya. Kemudian saya juga menetapkan jam-jam doa, sekalipun waktu itu masih usia SMP. Saya menetapkan jam-jam doa untuk selalu berlutut dan saya minta kepada Tuhan. Suatu saat saya mengalami penderitaan sakit. Waktu saya SMP kelas 1. Saya sakit selama 1 tahun penuh. Kemudian saya ditolong oleh banyak orang. Ya, termasuk waktu itu ada orang yang menyuruh saya untuk harus minum air lombok. Bayangkan, kurus padi ini ditumpuk lalu peres air murninya, minum 1 hari 3 kali. 1 gelas murni air lombok. Kurus 1 biji saja sudah pedis, apalagi berbiji-biji. Ya, airnya saya minum, tapi saya tidak sembuh. Lalu suatu saat saya tidur malam, tiba-tiba ada yang mengetuk testa saya. Waktu itu memang semua orang di kampung mengatakan bahwa nanti saya sudah mati. Karena saya sakit sampai tinggal tulang saja, kulit bungkus tulang. Rambut semuanya sudah gugur. Dan orang-orang di kampung katakan bahwa ini Bapak Ishak dan Mama Mani punya anak bungsu, ini pasti bukan mereka punya lagi. Dia pasti akan mengalami kematian. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu, pada satu saat sekitar jam 12 malam, ada orang yang datang ketuk saya punya testa ini 3 kali. Jam 12 malam. Kemudian saya menoleh begini, saya lihat, wah ini orang
seperti yang saya lihat di gambar yang biasa di kalender. Ada gambar Tuhan Yesus yang kokoh domba, lalu pegang tongkat dan ketuk pintu. Orang seperti itulah yang saya lihat, dialah yang mengetuk testa saya. Kemudian dia bilang begini, anak, nanti anak akan sekolah sampai pakai pakaian begini. Terus dia kasih tunjuk prosesi wisuda. Dan dia katakan bahwa ketika anak mengalami ini, anak punya nama akan dipanggil paling terakhir. Lalu dia bilang begini, besok anak sudah sembuh. Dan nanti anak akan sekolah sampai pakai pakaian begini. Jadi dia kasih tunjuk prosesi wisuda. Saya anak dari kampung, belum pernah melihat toga wisuda. Belum pernah saya lihat. Tapi waktu saya sakit, saya dikasih tunjuk pada malam itu, bahwa nanti engkau akan mengalami prosesi ini dan namamu akan dipanggil paling terakhir. Dan betul, ternyata Tuhan membantu saya untuk saya bisa mengikuti sekolah dan sampai bisa di wisuda. Tapi pada waktu di wisuda, saya punya nama dipanggil paling terakhir. Ya, paling terakhir dipanggil. Nah, itu kesaksian saya. Nah, kalau kita belajar dari bagian Alkitab tadi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, di sini ternyata dia mengisahkan satu pribadi yang diberi nama orang kaya. Dalam kisah ini kita dengar bahwa orang kaya itu selama dia hidup, dia tidak pernah menaruh telinganya untuk mendengar apa kata Tuhan melalui kitab suci. Ya. Tadi kita dengar pada ayat-ayat yang paling terakhir dikatakan di sana sudah ada kitab Nabi dan kesaksian Musa. Jadi ternyata orang kaya itu selama dia hidup di bumi, dia tidak pernah mau dengar ini firman Allah. Dia tidak pernah mau membaca kitab suci dan mendengarkannya. Yang dia lakukan adalah senang-senang, bikin pesta. Mungkin kalau sekarang ini lampu mati hidup, dia bergoyang sampai pagi. Pokoknya dia pun kerja itu. Ya, dia tidak pernah punya perhatian sedikit untuk dengar kebenaran firman Allah. Tapi apa yang terjadi terhadap orang-orang yang tidak pernah mau memberi waktunya untuk dengar firman? Adik-adik ingat dalam bacaan tadi apa yang dialami oleh orang kaya? Setelah dia mati, waktu dia masih kuat dan sehat, dia tidak mau dengar firman. Dan setelah dia mati, apa yang dia peroleh? Dia mengalami penderitaan yang berat. Jadi ingat bahwa sebagai manusia, selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, kalau kita tidak pernah mau dengar ini Injil, kita tidak mau pernah dengar ini pemberitaan firman Allah, itu berarti bagian kita itu adalah penderitaan. Amin. Jadi ini perhatikan dengan baik, ya. Injil Lukas pasal yang ke-16 ini dia sudah mengisahkan kepada kita bahwa orang-orang yang selama hidupnya tidak mau dengar cerita dari kitab suci, tidak mau dengar pemberitaan firman Allah, maka ketika dia mengalami kematian, dia tidak punya tempat di hadapan Tuhan. Tempatnya ada di jurang terdalam yang tak terseberangi oleh siapapun. Dan dia tidak mungkin bisa dapat memperbaiki dirinya. Apalagi mau berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak pernah akan bisa. Karena itu bersyukur untuk anak-anak semua yang selama ini memberi telingamu untuk mendengar kesaksian kitab suci melalui guru-guru sekolah minggu. Ini kalian sedang mempersiapkan dirimu untuk masa depanmu di dalam kekekalan. Ya. Apa yang sedang adik-adik kerjakan sekarang, yakni dengan setia mengikuti sekolah minggu, mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi, dan terus baca kitab suci dan merenungkannya
bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan, di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu, jangan pernah saudara berhenti. Ingat, kalau setelah masa usia sekolah minggu selesai, jangan saudara berhenti untuk baca kitab suci. Saudara harus, adik-adik harus terus mengerjakan pekerjaan ini. Sebab ini adalah pekerjaan yang mempersiapkan kalian untuk menerima rahmat Allah yang disiapkan oleh Tuhan. Yesus sudah berjanji bahwa aku pergi lebih dahulu menyediakan tempat bagi kamu, dan aku akan datang kembali menjemput kamu sehingga tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ketika kita baca kisah ini, setelah orang itu menderita, sengsara, baru dia minta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus mesti pergi, karena di sana masih ada dia punya 5 saudara di rumah. Dia tidak mau supaya nanti 5 orang saudaranya juga kalau mengalami kematian, nanti mengalami penderitaan. Karena ternyata 5 orang itu juga tidak dengar kesaksian firman Allah. Jadi itu berarti dong anak orang ini dong tutup diri. Mereka tidak mau dengar kesaksian tentang kebenaran firman Allah. Mereka tidak melibatkan diri dalam aktivitas bersama dengan Tuhan, bersama orang-orang percaya. Mereka lebih berurusan dengan diri sendiri. Waktu itu apa yang dikatakan oleh Abraham kepada orang kaya itu? Oh tidak, Lazarus tidak pergi. Di sana sudah ada kitab suci dan kesaksian para nabi. Artinya apa? Artinya menunjuk pada kebenaran firman Allah yang sekarang ini sedang diberitakan oleh guru-guru sekolah minggu. Dan kepada adik-adikku sebagai guru sekolah minggu, kalian sedang bekerja dan memberitakan warta keselamatan bagi setiap anak-anak generasi baru supaya mempunyai bagian di dalam kekekalan. Kalau kita belajar di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-3, dengan jelas dikatakan orang-orang yang selama hidupnya mengantarkan sesamanya hidup dalam kebenaran, bagian mereka jelas keselamatan kekal. Jadi saudara tidak sedang bekerja sia-sia. Bagianmu jelas dipersiapkan oleh Allah bagi hidupmu. Dan juga kalau kita belajar di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana Rasul Paulus katakan bahwa semua orang yang melibatkan dirinya di dalam pekerjaan Allah, dia punya bagian dalam karya ini. Percaya kepada pribadi yang adalah penguasa sorga dan bumi. Kalau kita baca itu di dalam Injil Matius 28 ayatnya yang ke-18. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berarti guru-guru sekolah minggu sedang menolong generasi baru untuk terikat kepada Sang Penguasa sorga dan bumi. Dan itu pekerjaan yang sangat mulia di hadirat Tuhan. Karena itu kepada anak-anak sekolah minggu sekalian, ingat, selagi kita masih hidup, dengar firman, ikut kegiatan sekolah minggu dan kegiatan-kegiatan bebel-bebel dan apapun namanya, itu penting. Kita harus terlibat, melibatkan diri kita. Sebab itu kita sedang menyiapkan diri kita untuk kekekalan. Dengan demikian, sebagaimana Yesus berjanji dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat ke-24, bahwa orang-orang yang telah menjadi milikku
yang percaya kepadaku, mereka akan melihat kemuliaanku secara langsung di dalam sorga rumah Bapa. Saudara sedang mempersiapkan diri untuk kelak nanti akan melihat kemuliaan Kristus secara langsung di dalam sorga rumah Bapa. Sekarang memang kita belum lihat, tapi kita pasti melihatnya. Sekarang ini kita melihat Kristus melalui firman-Nya, dan kita akan berjumpa dengan Dia di dalam kemuliaannya di dalam sorga rumah Bapa, sesuai dengan janjinya di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ingat, Tuhan itu sekali Dia berjanji selamanya, Dia akan penuhi janjinya. Karena itu kalau Dia bilang nanti semua orang yang percaya kepada Dia itu akan melihat kemuliaannya secara langsung, itu pasti. Dan karena itu tetap setia. Sekarang anak-anak sekolah minggu setia, nanti sudah jadi remaja, jadi pemuda, tetap setia. Karena bagianmu sudah disiapkan oleh Tuhan. Tempatmu sudah ada disediakan oleh Allah di dalam kerajaannya. Karena itu tetap setia. Jangan mengikuti kebiasaan dunia seperti orang kaya tadi yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Tidak mau bergaul dengan Tuhan, tidak mau dengar kesaksian kitab suci, tapi hanya senang dengan hal-hal duniawi saja. Tapi akhirnya menderita secara tetap dan kekal. Karena itu, terima kasih anak-anak sudah setia mengikuti Tuhan melalui kegiatan sekolah minggu bersama dengan guru-guru. Ini adalah jalan terbaik demi kehidupan kita di bumi ini dan juga di dalam sorga rumah Bapa. Tuhan Yesus menanti dengan setia kehidupan anak-anak dan guru-guru sekalian. Amin.